Hello well-grown people, saya akan membahas tentang nikah muda atau nikah mapan. Ini topik yang paling trend and hits di kalangan muda. Semua orang pasti ingin nikah muda dengan alasan menghindari dosa atau anak-anak sudah besar kita masih muda. Nah, yang mereka lupa kata berumah tangga, artinya membangun tangga. Ketika tangga yang Anda bangun itu tidak kuat, Anda tangganya patah, Anda jatuh, Anda ketimpa tangga, Anda patah tulang. Jadi kehidupannya ternyata berumah tangga bukan menjadi happy, tetapi malah cilaka. Kalau kehidupan single itu lebih tidak stres, menikah malah lebih stres, kenapa harus nikah muda? Nah, ada perbedaan tipe orang di dunia ini, bukan di Indonesia aja, di dunia. Setiap negara punya kultur yang berbeda, tetapi ada negara orang-orang yang tidak akan menikah kalau mereka belum mapan, ya kan? Jadi kalau orang muda ini mau menghindari dosa, saya bilang di mana penguasaan diri kita. Jadi saya ingin mengistilahkan ya, orang miskin, orang kaya. Ini hanya istilah. Satu orang miskin menikah dengan orang miskin, miskinnya kuadrat 2. Dan 2 orang miskin ternyata belum waktunya punya anak, belum siap punya anak, miskin kuadrat 3. Bayangkan tidak, kesusahan itu, kemiskinan itu terus berlanjut. Anda juga ada yang punya kepercayaan kalau kita mau niat baik, menikah, berkenan di hadapan Tuhan, nanti rezeki Tuhan kasih. Benar, Tuhan itu selalu merestui menolong umatnya, tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada manusia. Dimana kalau kamu mau membangun satu bahtera, kamu harus kuatkan fondasinya, yaitu dengan mata pencarian. Ketika mata pencarianmu tidak stabil, kebutuhan anakmu itu selalu stabil. Anak tidak bisa disuruh tunggu dulu ya, bulan ini ibu bapak belum ada duit, susunya minumnya kurangin ya, sekolahnya nanti ya. Semua kebutuhan anak itu jalan terus, tidak bisa stop. Sedangkan income kita on off, gak tentu pemasukannya. Bagaimana jika Anda belum mapan, Anda membawa anak-anak Anda ke kehidupan yang sulit? Oke, alangkah baiknya setiap orang bisa menyadari bahwa ya kenapa nggak nunggu kalau udah mapan, sehingga memberikan kehidupan yang tenang dan layak buat para anak-anak kita. Oke, kalau untuk urusan dosa, saya rasa setiap manusia diajarkan untuk punya kekuatan menahan diri. Tetapi kalau untuk urusan perut, untuk urusan keperluan sehari-hari, tidak ada yang bisa menunggu. Saya punya cerita, contoh lah, Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja kita periode lalu. Beliau dan istrinya kebetulan teman saya. Saya punya cerita yang menarik tentang beliau. Ayahnya seorang kepala sekolah, tetapi di luar sekolah, pulang sekolah, dia menjual produk-produk PLN untuk bangunan-bangunan. Nah, ibunya harus pergi TKI menjadi pembantu di Arab Saudi. Mereka memiliki kalau tidak salah 4 atau 5 anak. Semua anaknya sukses. Bahkan dari seorang anak TKI, ada Pak Hanif Dakiri yang bisa menjadi seorang menteri. Jadi boleh Anda menikah dalam keadaan tidak mampu, tetapi Anda harus menciptakan lubang-lubang income. Mereka menciptakan 3 lubang income untuk menghidupi anak mereka yang 4 orang ini. Tidak salah jika Anda mau kawin muda, itu keputusanmu. Tidak salah Anda ingin memiliki anak di usia muda, tetapi mampukah Anda menciptakan lubang-lubang income itu? Di mana kerja keras, kreativitas harus tercurah habis-habisan untuk income ini bisa terisi. Jadi sebuah negara, kemiskinan itu banyak atau dikit tergantung dari manusianya. Jika manusianya sadar untuk tidak menikah kalau mereka belum mapan, maka kemiskinan di sebuah negara akan jauh berkurang. Apakah kita ingin keluar dari kemiskinan? Ayo keluar dari pikiran yang tidak benar, pikiran yang masih old fashion. Zaman terus berjalan, pikiran kita juga harus maju, progresif. Jadi, menikah muda atau menikah mapan? Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.